Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelil Muna dari program studi PAI 6C. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensi dasar manusia dalam belajar mengajar dalam perspektif kajian Islam. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Nurdi MPD telah menjadi dosen pembimbing kami. Yang pertama, latar belakang. Potensi manusia menurut pendidikan Islam adalah manusia telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani, pendengaran, penglihatan, akal, ruh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Proses pengembangan ini akan berlangsung seumur hidup dan bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi, potensi dasar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor eksternal. Dalam proses pengembangan potensi, pendidikan Islam juga meletakkan prinsip kebebasan dan demokrasi yang memungkinkan manusia untuk berekreasi mengembangkan potensinya. Akan tetapi, kebebasan ini terikat dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan norma agama. Kemudian, rumusan masalah. Apa sih pengertian potensi dasar manusia? Yang kedua, bagaimana potensi dasar manusia dalam pendidikan Islam? A. Pengertian potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah potensi bawaan yang ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Potensi dasar tersebut mengarah kepada kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif atas dasar naluri dan kecenderungan tauhid, yaitu naluri kepatuhan dan mengabdi kepada Allah tanpa ada kemusyrikan. Akan tetapi dalam aktualisasi dan realisasinya dalam kehidupan manusia, lingkungan sosial sebagaimana diwakili oleh orang tua yang menyebabkan anak menjadi orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di samping itu termasuk di dalam potensi akal, potensi ghadab, dan potensi syahwat yang ada dalam diri manusia. B. Potensi dasar manusia dalam pendidikan Islam. Agar fungsinya pendidikan dapat terlaksana dengan maksimal, maka pendidikan Islam bukan hanya sekedar proses transferan ilmu pengetahuan saja atau budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi lebih jauh dari itu, pendidikan Islam harus dijadikan sebagai suatu bentuk proses pengaktualisasian sejumlah potensi yang dimiliki manusia atau peserta didik. Potensi-potensi yang dimaksud meliputi jasmani, intelektual, emosi, dan spiritual, atau dalam istilah psikologi modern disebut EQ, dan SQ. Potensi-potensi yang merupakan berbagai macam kecerdasan dalam istilah psikologi tersebut berfungsi menyiapkan individu muslim yang memiliki kepribadian paripurna bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Kemudian hadis tentang potensi dasar manusia yang sudah tertera dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang memiliki arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Maka lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Hadis tentang pentingnya pendidikan Islam bagi manusia yang sudah tertera dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.